Baik, puji Tuhan, shalom umat Tuhan. Saya di sini berdiri untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan mengenai apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, mengalami kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, dan saya akan membagikan kepada teman-teman semua, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Langsung saja firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Sekali lagi 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan berkata, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Terlalu kompleks persoalan hidup, banyak persoalan yang kita hadapi, banyak masalah hidup, banyak rintangan, ketakutan masa depan, ketakutan, kecemasan yang dialami oleh setiap kita. Siapapun, anak-anak muda, orang-orang tua, takut akan masa depan anak-anaknya, takut akan masa depan orang-orang yang di sekitarnya, takut akan masa depan diri sendiri, takut masa depan dalam perusahaan, bisnisnya, pekerjaannya, apapun itu kita cemas dan kita tidak berharap pada Tuhan. Banyak orang menjadi uring-uringan, stres, mengalami kesulitan hidup, mengalami ekonomi yang ada. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, kadang sikap kita, ketergantungan kita kepada manusia, kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada bos kita, orang tua kita sekalipun, ketergantungan kita kepada harta kita, ketergantungan kita kepada orang tua kita, siapapun itu, kita tergantung pada mereka. Disinilah Tuhan terus ingatkan kita lewat firman Tuhan ini, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Nah, firman ini sudah jelas buat kita semua, bahwa kita harus bergantung kepada Tuhan, bergantung berharap pada Tuhan Yesus yang sanggup memelihara hidup kita. Apakah kita ragu terhadap kekuatan Tuhan? Mengapa kita ragu kepada kekuatan Allah? Mengapa kita ragu kepada kekuatan Roh Kudus yang mampu mengubah setiap hidup kita? Seakan-akan Tuhan tidak lagi sanggup memelihara hidup kita. Kenapa kita berpikir bahwa seakan-akan Tuhan jauh dari hidup kita? Seakan-akan Tuhan jauh dari setiap masalah kita. Seakan-akan Tuhan jauh dari masalah hidup kita. Seakan-akan Tuhan jauh dari masa depan kita. Jangan pernah takut itu. Kesadaran iman ini perlu agar kita tidak jatuh lunglai di dalam perangkap iblis yang memegang setiap hidup kita. Tidak mau melihat hidup ini aman, tidak mau melihat ini hidup sejahtera. Bagi mereka yang terus mengandalkan kekuatan Allah, pasti cobaan-cobaan ini akan terasa ringan, karena Tuhan menopang mereka dan Tuhan bisa mengatasi setiap persoalan mereka. Sedangkan bagi mereka yang tidak mengandalkan Tuhan, mereka yang tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, mereka akan lemah, mereka akan tidak mampu menjalani hidup ini. Mereka akan lunglai, mereka akan stres dengan menjalani hidup ini, karena mereka tidak menggunakan kekuatan Tuhan. Karena itu janganlah biarkan sukacitamu hilang karena masalah-masalah kehidupanmu. Sebab hati yang gembira adalah obat, sedangkan semangat yang patah membinasakan tulang. Itu kata Tuhan. Mengapa kita tidak perlu takut? Kita takut terhadap kesulitan ini. Bukankah kita lebih mulia daripada burung-burung yang di udara? Kita lebih mulia dari tanaman-tanaman yang ada. Tuhan pelihara kita, Tuhan rangkai hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Tuhan sudah rancang yang terbaik. Tuhan sudah rancangkan hidup kita masing-masing. Sejak kita ada di dunia ini, Tuhan sudah buat rancangan yang terbaik daripadanya. Mari gairahkan semangat itu, semangat yang mau mengandalkan Tuhan, semangat yang mau memegang tangan Tuhan, untuk Tuhan memampukan kita menjalani hidup ini. Bersama Roh Kudus kita mampu, dan saya percaya Allah
Ketika Allah bersama kita, Allah mampu melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Lakukan bagianmu dan sisakan Tuhan itu lakukan bagian Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati hidupmu. Ini mungkin khotbah yang sederhana, tapi saya percaya memberkati kita semua yang dimanapun Anda berada. Dan saya percaya Roh Kudus selalu menuntun hidupmu dan memberkati hidupmu. Memberkati masa depanmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati kuliahmu, memberkati bisnismu. Apapun yang dikerjakan oleh engkau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Memberkati kita semua. Shalom.